Pak, aku mau tanya Pak, aku kan aneh Bapak gitu kan gitu kan. Saya kan Bapak kan sejarah saksi hidup dalam mendapatkan tanah dari mantan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad. Itu Bapak cerita ke proses Bapak mendapat hak atas tanah Arifin Ahmad dan sampai sekarang itu bisa dieksekusi dan digugat oleh pihak Johannes. Yang Johannes itu kita nggak tahu juga kan gitu orangnya gimana kan gitu. Ya, Panjang lah gitu. Panjang kalimatnya panjang. Itulah Bapak selalu merenung panjang perjalanan ini pahit perjalanan. Karena pahitnya apalah masuk Mundem itu mulai kerja itu tuh posisinya masih dikeliling hutan sebelah selatan Jalan Besar dari penamat 40 hektar hutan. Kayunya tuh 10 kurang lebih 20 hektar tanah di penamat kayunya tuh ya Allah sebesar beras drum. Sebelah selatan tuh Pak ya? Selatan. Selatan Pak ya? Jadi ya namanya orang Jawa tuh kan udah makan kontrak kerjanya begitulah. Tak tahu malam tak tahu siang karena apalagi sudah makan jatah tadi menandatangani kontrak berat. 73 Bapak jam masuk udah ngerjakan itu. Jadi tahun 73 itu udah selesai nanam, tinggal merawat lah itu. 74 baru kuasa perjanjian. Jadi posisi yang 20 hektar tadi kan kami itu pertama-tama sebelum ke Mundam lah gitu kan. Kami 8 orang kan masing-masing asalnya tuh, ada yang dari Bengkalis, ada yang dari Pekanbaru, bapak sendiri Pekanbaru itu maka mama itu orang Rio, ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang Tanjung Batu, ada yang Jawa Asli. Jadi ada seorang nama saya itu kan dari Bengkalis tuh. Pas saya itu dari Bengkalis Pak ya? Iya lama orang dari Bengkalis lagi, jadi banyak kenalannya. Orang muda banyak juga itu karena menggali bukit batu lah itu. Adalah seorang entah salah RT-nya tuh RT di siapa tadi masjid orang RT itu awal tuh Pak? Udah lama waktu kami masuk situ. Daerah yang waktu Bapak masuk situ apa nama kampungnya Munda Pak? Teluk Makmur. Teluk Makmur Pak ya? Jadi memberi kabar kita punya cerita di Teluk Makmur itu ada Bapak Gubernur mau bikin perkebunan kelapa seluas 40 hektar. Mencari tenaga 8 orang, tak dapat orang Jawa. Itulah ceritanya tuh. Jadi saya tadi datang ke rumah Bapak tadi sudah dapat 3 orang tuh. Saya Pak ya? Kita ke rumah Bapak ya? Kita gini Teluk Makmur begini kan gitu. Waktu itu Bapak tinggal di mana Pak? Di Bundaran Tanah Kartek. Oh, Bundaran Tanah Kartek Pak ya. Numpang Tanah Kartek. Tahun 71. 71 Pak ya. 2 tahun. Jadi kita tuh di situ numpang Tanah Kartek tuh. Kita bangun rumah 5x4, tanaman pisang, ngopi, rumah tangga lah. Nah itu dikasih tahu sama RT-nya, kami tuh mau gunakan Kartek suruh pindah. Dan sehubungan sadar tanah itu tanah numpang. Pergi kami pergi aja, nuntut apa-apa mas, kami bongkar gitu aja. Karena sadar kami itu bapak tuh orang numpang. Untuk ganti rugi tentu salah. Maka itu pergilah ke Mundem itu 8 orang, kami tengok masing-masing. Sama-sama kok masing-masing kami tengok. Ada tuh jumpalah perwakilan Pak Cipto namanya Sutrisno. Mas Cipto ini kuasa dari Pak Arifin Ahmad. Dia dikuasakan lagi sama Sutrisno Pak ya? Tidak kuasakan sama Sutrisno ini, adik-adik lah, jadi pengawas lah gitu. Oh, pengawasnya Pak Arifin Ahmad? Pengawasnya Sucipto. Oh, Sutrisno ini? Sucipto kuasa di Pak Arifin. Sutrisno pengawas dari Pak Sucipto. Oh gitu. Jadi sudah tengok lokasi, bicara sama Sutrisno tadi, dilaporkan sama Pak Sucipto. Pak Sucipto dipanggil datang ke Teluk Makmur. Teluk Makmur. Waktu itu belum ada jalan kaki, Pak Sucipto pun jalan kaki dari Domeng ke Mundam Teluk Makmur itu.
mau sepeda ya malu tentunya, nyewa pula kalau nggak pinjam. Tak ada lah istilah Honda tuh sekarang ya. Itu empat mana deh? Pegawai tak ada pegawai namanya pegawai itu numpak Honda deh. Ada satu sementara ada Terus Pak? ada 10 biji tanda. Terus Pak? Nah, dia tuh sesuai dengan perundingan sama Pak Sucipto. Antara Bapak sama Pak Sucipto ya? Ya kami 8 orang. Tahun 73 tuh Pak? 73 masih. Nah, itu sesuai jadwal kami kerjakan. Jadi kerjakan 73 tadi entah tahun bulan 6 entah bulan 5 tuh. Pokoknya dalam posisinya 73 tuh. Nah itu sudah siap merawat, siap tanam dengan merawat. Dikasihlah surat perjanjian masing-masing satu-satu kan gitu. Tahun berapa tuh Pak surat perjanjian Pak? Surat perjanjian tahun 74 lah. 74 Pak ya? Nah, tapi kita bilang sudah siap tanam dengan merawat. Ketika tadi sudah siap tuh tanaman. Jadi posisi tanah itu tadi yang kurang lebih 20 hektar itu masih hutan baru tebang tuh. Yang 20 hektar memang sudah semak apa lah ya, tak tinggi lah tuh 2 meter rata-rata. Yang sebenarnya lagi 12 hektar lagi tuh Pak ya? Sebelah utara tuh. Di dalam surat perjanjian tadi memang betul diisi kan. Dan jangka waktu 5 tahun tidak meninggalkan tempat dapat sepertiga. Apabila meninggalkan tempat belum belum jangka waktu belum ditentukan tak dapat apa-apa dan akan dituntut balikan jatah. Jadi iya tak iya. Padahal jatah yang dikasih 1 tahun itu ganti uang 3.300. Kayak masih ingat Bapak tuh. Dibelanjakan 2 bulan tak cukup. Kita nanam apa-apa diantam babi. Waktu itu hutan di sebelah selatan hutan tanah di Keramat tuh. Tahun 74 tuh ya? Tak lama kita 80 itu ada Cina mungkin ambil balaknya kok. Pajaran ringan tuh di samping pembagian Bapak itu. Sebelah barat, sebelah selatan tuh Pak? Apanya? Orang balak tuh. Nah. Orang balak sebelah selatan lah, hutannya sebelah selatan. Bikin rel berarti sebelah timur Pak ya? Apanya? Bikin rel. Bikin rel sebelah timur. Tanah sebelah timur Bapak sampai rumah Bapak tuh. Berarti sebelahnya rumah Bandarmen ya? Iya. Rumah Bandarmen ya? Apa namanya tuh? Oh, sewanya itu mau dimakan Pak sama jatah. Itu ada sewanya ada Pak? Ada di 5.000 tuh. Satu bulan tuh Pak? Enggak, selama dia bikin apa balak lah. Selama balak dia nyewa tanah tuh 75.000. Jadi kalau minta tuh macam-macam ini akhirnya dapat. Karena atapnya atau atap daun jatah dari Pak Ibu nama tadi, kita berikan seng untuk ganti. Tapi kayangnya sama dini kan tetap boleh tuh. Jadi rumah jatah tuh ada saudara dari lipat kain kerja balak numpang tidur. Jadi tanya untuk bantal, itu lucu tuh. Dicurilah orang dari samping apa itu dinding tuh lubang tuh, diambil. Gitulah susahnya. Tahun 82 tuh Pak ya? Ya 81 82 lah, pokoknya waktu ada Mbak. Saya tak berapa ingat ya. Selanjutnya tahun itu Pak? Hah? Selanjutnya tahun kemudian tuh? Tahun kemudian, iya nak. Waktu itu kan gini ceritanya tuh. Dia dapat pembagian tuh. Ya. Ada orang, kami bapak-bapak itu 8 orang kan, namanya belum saya sebutkan tadi ya. Satu sekarang itu kan nama Katimen, sudah meninggal. Nama jandanya Bupati sekarang sudah bobrok, sudah tinggal di Kubreda. Prihatin itu Jumen sudah meninggal. Supiran tahun 85 meninggal, dia jatuh. 2 tahun lewat, Jatun itu meninggal karena trauma ini tadi. Syahid dan tinggal Marjatun, gandanya itu bapak sendiri kan gitu. Adarmen meninggal suami istri, tinggal si Santoso anaknya, si Yadi sama Ten, bukan Pak Bam yang dibuka 8 orang tadi kan namanya bukan Bambang Suryadi. Dia masih Bema ini beli nih. Beli Pak ya? Beli. Jadi udah tuh. Kurang entah tak salah tahun 79.
Ini bapak ini dapat panggilan ke KP3 ya. Tahun 99 informasi kan bapak dapat ngambil duit 500 sih pak ya, ganti rugi kan gitu ya kan? Ini yang bilang kemarin katanya anak yuk apa pengacara yang bilang itu. Berarti uang 500 itu sama yang disampaikan Pak Polisi datang ke rumah kemarin. Kan bicara itu masalah uang 500 kan. Dan uang 500 ini ceritanya. Jadi tahu-tahu itu si siapa namanya? Menurut keterangan si Surya Mulyono kuasa bapak itu oknum dari anggota DPR namanya Dura Khalid dan Amerika Jaya minta bantuan Bapak Polisi Wahid untuk memanggil kami kan gitu. Jadi dengan alasan Pak Gubernur Ari Penamat mau jumpa Bapak dan kawan-kawan kami lah gitu ya. Kelompok bapak lah gitu pak ya. Kelompoknya melalui Pak Syahid. Dalam kalimat surat, Syahid dan kawan-kawan harus datang tanggal jam 7.30 lambat-lambatnya. Pak Gubernur Ari Penamat mau jumpa kalian. Tahun 79 tuh pak ya. Ya akhir-akhir 79 ya. 79 ya. Jadi karena dengarkan Pak Gubernur Ari Penamat datang tadi, mau jumpa tadi, gembira lah tukang cangkol mau jumpa dia. Yang ada rumah tinggal Syahid sama saya sendiri. Saya waktu itu ketua kelompok. Kami carilah orang-orang tuh, yang 6 orang tuh kerja bangunan tuh. Kerja bangunan kerja. Jumpa satu orang nama Sepiran hari jam 8. Kami bawa lah, tanya sama orang KP3 itu kantor apa kan? Saya juga tak tahu, nanti lah tanya katanya kan. Tanya rupanya kantor KP3 kantor polisi. Dan itu bapak itu terkejut. Naik pelabuhan turun pelabuhan selalu bapak itu tapi tak pernah membaca KP3. Kantor KP3 ya. Kantor KP3 tak pernah baca loh. Bukan ngada-ngada enggak, ini bapak itu orang tua udah bohong sedikit pun udah dosa kok. Jadi sudah masuk situ, baru masuk aja kena mati, seolah tak mengindahkan panggilan. Jam berapa tuh pak? Akhir 9. 9 jamnya nggak ingat pak ya? Tanggalnya nggak ingat pak ya? Ingat tanggal itu 9 bulan berapa lupa tuh. Jadi dia tuh supaya di situ dia bukan kenalkan, bukan tidak, bukan apa, tegak nama apa, saya dari pulang dari Jakarta dapat kiriman uang 4 juta dari Pak Gubernur Ari Penamat suruh bagikan kalian 8 orang. Kami tanya uang apa pak? Uang pesangon. Jadi uang pesangon bagaimana pak? Untuk memindahkan rumah kalian. Kok begitu pak? Kami belum terima kan begitu pak. Sedangkan kami ini yang disuruh kerja di kami baru 8 orang, baru 3 orang yang datang. Kuasa kami masih ada. Kami tak perlu kuasa. Kami memerlukan yang bersangkutan. Kami 8 orang baru 3 orang pak. Belum bisa lagi. Apalagi 3 orang 1 orang pun sudah cukup. Kan gitu. Jadi apabila kalian itu tak mau terima, tempat kalian itu tetap harapan kami gitu. Dekat ini untuk tanaman jahe. Kata siapa pak? Dura Khalid? Dura Khalid tuh. Jadi tidak itu. Itu kuasa kami ke apa tuh ke mengantarkan orang balak bukan baru tuh. Pak Surya Mulyono ini. Jadi kita tuh itu sudah dapat apa? Ini saya selesaikan dulu uang 500 tadi ya. Jadi apa namanya ya? Apa itu? Yang 500 tadi, yang disambut tanya Pak Dura Khalid tadi, bagaimana? Nah itu katanya itu dasarkan kami suruh pindahkan rumah itu, suruh pindah ke tanah Pak Sucipto tanah itu berdasarkan surat sertifikat 40 hektar tanah Pak Gubernur Ari Penamat. Nah, jadi kami tak ada apa-apa kan gitulah. Jadi karena sudah masuk jam 8 sampai jam 2 minum teh tidak apa tidak dan menuju mana ada itu air putih pun sudah aman lah. Nah, satu hari di situ Pak ya? Di kantor KP3? Mulai jam 8 pagi sampai jam 2. Jam 2 siang Pak ya? Iyalah. Nah itu apa namanya? Kasih minum apa tidak? Sudah tak tahan.
Ya. Kami tanya, kalau uang itu diterima Pak, apa dalam surat apa ya penerimaan uang itu atas nama ganti rugi atau jual beli? Tegak nih, marah, begini tegak. Kalian ini bodoh, katanya. Sejak pagi saya bilang kalian jual tuh, ya kalian jual apa? Itu tanah-tanah Pak Gubernur Pengamat. Sudah terima hak kalian, tuntut hak kalian sampai manapun. Tapi dengan syarat nama saya jangan disebut. Ini kata bulan kalian ini. Kalau disebut nama saya, kalian saya tempelin. Nah, begitulah. Ini Allah loh, nah, Allah nih sekian. Tak ngada-ngada ini. Tak ngada-ngada. Kalau cari kemenangan bikin apa? Kebenaran yang saya tuntut. Kemenangan bisa dibeli. Sekian miliar bisa dibeli, tapi namun kebenaran akhirat tentangannya akan dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Hati-hati itu. Sampai kapanpun kalian masih muda-muda, jangan sekali-kali menuntut kemenangan. Kebenaran yang kau tuntut. Pertanggungjawabkan sampai akhirat. Jadi sudah itu apa namanya? Setelah balik dari KP3? Setelah kali KP3 datang lagi apa pengacara kuasa hukum kuasa Bapak tadi Surya Mulyono dari Pekanbaru tadi Pak? Menanyakan soal itu. Saya mengadu tuh, bukan menanyakan dia. Ini betul Surya Mulyono kuasa itu minta pembagian tuh. Dari Pekanbaru tuh Pak? Pembagian kami tuh kan tahun 70 berapa ya 77 itu Pak Sucipto sudah menghilang ini. Cuma kami dipaksakan macam orang zaman Musa. Waktu bekerja di situ Pak? Pak Sucipto lah kemana-mana, Sutisno pun gitu tinggal merintah tuh kerja aja. Sedangkan anak kalau itu tuh babi ya, la ilaha illallah. Nggak ada tanggung jawab dia kan? Tanggung jawab siapa? Jadi nggak ada tanggung jawab dia gitu ya? Apa mati diantem buang tanpa minta ganti tuh tanda tangan, ngajukan, ada tadi kasih tampangnya. Tapi bukan waktu itu kalau terus dirawat cantik apa tuh. Tapi seolah-olah sudah dibiarkan itu aja, ya hancur. Jadi tanah Pak Gubernur di Bang yang 20 hektar tuh. Kalau tidak diolah, sebelum Pak arwah-arwah meninggal, kemudian kan kami kerjakan juga tuh untuk tanam sayuran. Kalau tidak, balak aja untuk beli mundem sudah dapat tuh. Bayangkan 20 hektar. Kalau dibiarkan balaknya 40 tahun kan, balaknya itu untuk beli mundem separuh. Tapi karena ya kami itu tadi nanam sayur, beli kandang ayam, kandang sapi. Jadi akhirnya masuk kelompok 20. Ini bersih gitu. Jadi sekarang itu sudah segitu tahunnya. Bagaimana sedihnya mengelola tanah, tidak dapat membaca sesuatu. Kan gitu, orang Jawa beribu-ribu kita migrasikan bikin susah pemerintah, ngasih makan hambatan dari Jawa ke Kalimantan ke Sumatera beribu-ribu, kan susah pemerintah loh. Jadi tahun surat penyelesaian pembagian itu tahun 79 Pak ya? Apanya? Surat penyelesaian pembagian. Iya 79. Jadi udah tuh, ingatkan dulu. Jadi sudah belum selesai dari masa Panglima itu ya. Datang kuasa kami Surya Mulyono tadi, atau apa namanya? Karena yang memanggil Pak Polisi Wahid ikut menyelesaikan dengan uang, kuasa kami yang melaporkan ke Kapolda. Saya sendiri Bapak dibawa Armasumen 2 orang sama Armasumen ke Kapolda ya. Iya, Kapolda ya. Saya masuk. Nah itu kami masukkan surat kabar, dimasukkan surat kabar nama kuasa Surya Mulyono ke Jalan Agus Salim. Nomor 2 ya? Yang pernah saya masukkan tuh. Jadi masukkan, saya bisa masuk 2 kali. Pertama dari Indomie masuk langsung ke situ, kedua masuk. Ada tuh waktu itu pun nak kantor Kapolda saya sendiri cari mobil untuk charter 3.000 perak semua waktu itu, charter mobil sama Kapolda. Bukan Pekanbaru Pak ya? Enggak, kita Pekanbaru Pak. Ada tuh ternyata ini surat ke kepala DPR
gubernur ke Jakarta sudah itu meluap tuh dan diperintah sama kepala apa kuasa kami tadi Mulyono. Datanglah Pak Gubernur Munandar. Oh, Pak Imam Munandar gubernur lah ya? Gubernur itu tuh Gantinya Pak Arifin? iya. Ada tuh kami dipanggil ke kantor wali kota di Jalan Patimura sama Pak Imam Munandar? iya. Dia banyak mbak rombongan tuh, kami 9 orang sama Mulyono tadi, kuasa tadi nanti kumpulkan sama Dura Khalid. Nanti ditanyakan permasalahannya. Itu Dura Khalid tadi pada di KP3 tadi yang diminta cuma selembar surat dari Pak Gubernur. Itu surat kuasa kepada kepala wilayah. Itu yang diminta pada Sama? Dura Khalid. Ya. Dengan syarat tadi saya belum selesai karena maklum tahun tua kan bicara tuh lupa. Sesudah saya tanya apakah surat kami diminta dan surat penerimaan uang itu kan dari jual beli itu katakan bodoh marah tadi kan. Ya, cuma dengan syarat saya minta surat dari Pak Arifin Ahmad. 2 hari kemudian saya kasihkan sambil menerima surat dari Pak Gubernur Arifin Ahmad, toh besok makan di restoran. Pak Dona kali itu Pak? Iya. Padahal surat fotokopi kan sih Pak ya? Padahal yang kami terima surat fotokopi dari Camat Suroto Ngadiran. Bapak minta itu aja kok pakai uang 500. Datang ke Mundung segoni saya kasih itu. Oh berarti surat fotokopi yang diminta sama? Iya Pak, itu banyak tuh. Iyalah Pak Dona kalian tadi minta fotokopi aja Pak? Ya bukan fotokopinya sih Mas, aslinya, disangkanya aslinya di oh. Gitu tuh. Udah aslinya? Itu namanya orang pintar tapi goblok. Jadi aslinya di mana Pak? Aslinya di Suroto Ngadiran. Oh sama Pak Sunyoto Ngadiran sekarang? Ya tentu iya, yang kuasa itu kan sama kepala wilayah. Nah, tentu sama kepala wilayah. Aslinya. Surat penyelesaian untuk menyelesaikan masalah pembagian ini Pak ya? Iyalah. Oh gitu. Nah, baru kami fotokopinya aja. Oh gitu. Nah, di sana Dura Khalid tentu aslinya itu di kami. Nah, diminta sampai peteking. Nah, jadi sudah Kak. Sambil marah tadi udah itu bilang di samping minta itu. Sudah terima uang 500, tuntut hak kalian sampai manapun. Kata dia tadi kan sudah sebutkan tadi. Nah, itu. Berarti itu nggak ada mengenai ganti rugi tanah Pak ya? Enggak, tak ada hubungan ganti rugi, jual beli, tak ada hubungan dengan pembagian tanah, tidak ada hubungan sama keluarga Arifin Ahmad. Kalau ganti rugi jual beli, mana jual belinya suratnya ganti ruginya? Hah? Kalau ada hubungan sama keluarga Gubernur Arifin Ahmad, mana surat kuasa yang memberikan? Berarti masalah itu udah selesai Pak ya? Nah, itu jelas oknum. Enggak, berarti ini masalahnya kan udah selesai kan, udah dapat hak kita kan gitu. Nanti dulu. Tadi saya sudah sebutkan kalau Amerika sama Dura oknum dari anggota DPR belum? Udah. Itu oknum dari anggota DPR. Aturan bantu rakyat, masyarakat. Nah, gitulah caranya. Jadi itu udah selesai kan? Udah selesai masalah tanah awal kan tahun sampai tahun 80. Nah, itu. 80 Sudah, ya? itu tadi sudah dapat pembagian. Yang akan merebut pembagian ini, nah itu tadi Dura Khalid pertama kan gitu. Udah itu diselesaikan sama Gubernur Arifin Munandar di wali kota. Dura Khalid ditanyai, dasarnya katanya apa? Surat kuasa surat perjanjian itu isinya karena kebun tak jadi. Padahal tak ada tuh kalimat kebun jadi tak jadi. Dan waktu dia memberikan itu sudah tersebutkan kebunnya tak jadi Pak. Tak jadi saya kasih, tak ada tuh. Dan lagi waktu itu ditanya Pak Munandar, kalau gitu Pak caranya Pak Dura Khalid, apakah Bapak sanggup mau membayar? Jangan sampai saling merugikan. Dia memang tidak sanggup tidak, tapi mantuk-mantuk gini. Mengganggu aja Pak ya? Ngantuk-ngantuk. Enggak dibilangkan iya, bilang tidak gitu ya kan? Jadi Pak Munandar pesan sama Said, kepala kelompok, kalau gini Pak Said, kerjakan terus tanah tuh sampai nunggu datangnya Pak Dura Khalid. Kalau perlu Pak Said dan kawan-kawan datanglah ke rumah beliau Pak Dura Khalid. Kami tunggu sampai tahun 90 tak datang karena ekonomi pun mendesak.
hartanya cuma dari apa tuh pembagian dari Pak Arifin Ahmad kami jual tahun 90 tuh. Masing-masing tinggal telapak rumah sekarang tuh. Jadi yang jelas 8 orang tuh sudah yatim yang dijual sama Pak Polisi Nokan. Yang sekarang dikerjakan anaknya, bukan si Pak Bambang Suryadi sama Bu Mahduti, bukan. Iya. Nah, jadi yang 6 orang yang dihancurkan semalam tanggal 19 itu, tinggal 6 orang itu tinggal telapak rumah, lainnya pun sudah dijual semua. Nah, gitu. Posisinya Bapak dan kawan-kawan yang dihancurkan semalam tuh 3,5 hektar tanahnya, tanaman pokok, tanaman lama namanya, apa pokok lama lagi ya? Tanaman tua ya. Tanaman tua, 2000 pokok, rumahnya 10 rumah. Nah, sekali begitu membina bagaimana kumpul 40 tahun dihancurkan dengan sekejap mata, bayangkan. Oleh Johannes tuh ya? Ini. Oleh Johannes tuh ya? Iya. Berarti mulai Johannes menggugat itu tahun 2006 Pak? Iya. Jadi itu awal mula dia menggugat bagaimana Pak? Yang lucunya gini. Pertama dia menggugat bagaimana ceritanya Pak? Kan begini ceritanya tuh. Sejauh sebelumnya itu nama Seleger itu datang ke Mundem tuh menyelesaikan karena ditanam dia dikerjakan dola orang 20 kelompok 20 diselesaikan dibayar tanaman. Itu Seleger utusan Johannes tuh ya? Iya. Mandornya? Nah, perwakilan lah gitu. Perwakilan gitu ya. Udah tuh datang ke lurah, tentunya nama Nasir itu Pegawai lurah tuh Pak, termasuk pegawai lurah. Pegawai lurah. Jam 7 malam. Cuma jam 7 malam Pak? Jam 7 malam ya? Iya. Datang ke rumah, itu katanya ke rumah kita tuh. Katanya apa? Tak naik Honda, dan kaki tuh biar tak mau gitu berak aja naik Honda dia nih. Nah, ini jalan kaki. Dan kaki pula jauh-jauh. Kan ada 3 kilo tempat dia nih. Ada apa ini ya bilang kan? Malam pula. Jadi katanya apa Pak? Tanah Bapak ini akan semua akan masing-masing akan diganti 30 meter kali 50. Masing-masing tanaman sama rumah diganti. Loh, dasar apa kok begitu, Sir? Kalau itu tidak akan mungkin. Tapi kalau dibeli semua mungkin bisa. Kalau nggak dibeli semua boleh Pak? Boleh. Bapak tanggung jawab. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Mungkin atas hal tanda tangan tuh. Supaya dapat kalau dibeli boleh tuh. Nah, itu pulang. Ya kalau gitu saya pulang. Udah pulang. Jangka 2 hari. Pas jam 12. Jam 12 siang? Mau dipanggil ke kantor lurah. Nasir juga yang manggil nih. Tahun 2006 tuh ya? 2006 lah waktu buka tuh. Ditanyain lurah, Lurah Japar nih. Lurah Japar? Pak Kajo kumpulkan kawan-kawan. Berapa sebetulnya kali ganti rugi tanah tuh? Harus kompak, jangan satu boleh, jangan satu tidak. Kata lurah nih, Lurah Japar nih. Dengan cepat mungkin karena saya mau pergi haji. Iya Pak, kalau dapat 2 hari selesaikan, iyalah. Sampai rumah, hubungilah. Sekali gitu dengan kata sepakat, hasil musyawarah minta harga 1 meter 100. Di konsep dimasukkan nama Pardi, tuh anak sebelah tuh. Nantinya berarti dulu ya? Sudah pulang haji 2 bulan, tidak ada penyelesaian, saya suruh tanya, tak ada jawaban. Jadi saya bilang jangan ke kantor, ke rumah aja, supaya tak rame-rame. Nah, jadi rupa-rupanya apa jawaban lurah tuh? Kalau bapak-bapak bertahan begitu akan dibawa ke pengadilan. Apa itu seorang lurah? Harga belum ditawar sudah membawa ke pengadilan. Apa itu seorang lurah? Bayangkan. Jadi akhirnya kebawa ke kantor lurah, apa ke pengadilan. Panggil pengadilan Pak ya? Nah, jadi pengadilan tadi dari Yohanes sih. Dalam surat gugatan itu kami 8 orang apa namanya tuh merampas tanah 20 hektar. Pak Arifin Ahmad apa ya? Padahal Yohanes ini. Iya. Jadi Yohanes mengatakan bahwa Bapak itu merampas punya Bapak Arifin Ahmad. Tanah Arifin Ahmad dan Yohanes tak tahu lah itu waktu merampas itu Bapak kan udah lupa tuh. Entah kalian tak baca. Tanah merampas tanah 20 hektar ya. Jadi batasnya rumah Tamto, padahal perbatasan tanah Arifin Ahmad ini jauh dari rumah Tamto tuh. Dia pun tak tahu mana tanah yang digugat tuh.
Tak tahu mana yang dirampas Pak Kades, tak tahu. Nah, rampas tanah 20 hektar. Nah, ternyata dia tuh selama itu pun Bapak tak pernah dipanggil pengadilan. Memanggil apa saksi Kemi, saksi Romli, saksi Nasir. Itu seksinya dari seksi Johannes Pak ya? Nah, dia Johannes. Padahal kan dipikir Nasir itu tahun 74, 79 masih anak-anak SMP. 74 SD, 79 SMP. SMA nggak tamat nanti ya Pak? Tak tamat, tak tidak lah. Jaga beli mungkin Macam Kemi sebenarnya perjuangan, satu perjuangan. Sama-sama masuk, harinya bersama tuh. Pembagian sama juga. Kenapa dia, kami 8 orang tanah Pak Gubernur Penamat, dia untuk pribadi Pak Sucipto. Jadi kuasanya si Arif Penamat tadi? Kok dia bisa dari seksinya Johannes. Padahal sama-sama makan tiwul waktu itu, Kemi itu. Yang anaknya tuh mati, saya gonceng di sepeda tuh, mati di ayunan di belakang Bapak. Dia sudah tinggal nunggu maut, tinggal didetek, suruh bawa ke rumah Pak Panji ya. Saya gonceng. Di belakang kawan-kawan banyak nih, mengikutkan. Apa sampai jembatan sebelah laut lalu. Siapa katanya kan, rupanya budak itu mati. Matinya di tangan Pak Karjo ini budak. Saya gonceng di ayunan tadi. Dia sakit parah kan. Digigit anjing semua. Ya, anjing Pak Talib tuh. Bayangkan, perjuangan. Di situ orang-orang pandai bisa Pak sepeda tapi belum pas, belum kuat lagi. Saya dipaksa. Kok sekali jadi saksi Johannes. Apa yang disaksikan? Ya kalau memang fakta itu ada sesuai dengan saksi 3 orang tadi, panggil saya atau Karjo kawan-kawan panggil pengadilan. Kok tahu-tahu datang surat eksekusi kalimatnya tuh surat cacat hukum. Mungkin surat-surat itu cacat hukum dari perjanjian pembagian. Jangan dengan Terus Pak? Nah, ini surat perjanjian tahun 74. Ini saya bilangkan tadi kalimatnya jangka waktu 5 tahun tak meninggalkan tempat dalam pembagian sepertiga. Dan apabila meninggalkan tempat belum betul jangka waktu yang ditentukan kembalikan jatah. Dituntut balikkan jatah dan dapat apa-apa ini perjanjian 74 ini. Nah, ini pembagian 79 karena 5 tahun kerjakan dia pun tak salah dan baik hati juga Pak Gubernur itu melalui kuasanya pun hanya dapat pembagian ini melalui Bulog karena pada saat itu waktu itu jika panggil ke kantor camat Dumai waktu itu Jalan Pati Murah juga ini camatnya yang keluar dia telepon mau pulang ke Jakarta. Sementara waktu melalui kuasanya Muslim Mulyono. Nah ini nama-nama ini ya ada nih. Satu Katimen. Udah Pak. Udah juga semua kan? Dan tadi kan saya sebutkan. Nah, ini orang namanya ada nih. Termasuk Suyadi Yatim ada ini. Ada tuh. Serentak pula sama Pak Gubernur Penamat ini. Beri surat kuasa. Nah, ini surat Gubernur Pak Gubernur Penamat kepada kepala wilayah. Tolong selesaikan pembagian tanah 8 orang penggarap di Teluk Makmur. Nah ini surat kuasa. Jadi waktu itu pun saya pecahkan juga melalui pengulu supaya kan tadi di blok bagian saya pecahkan melalui lurah, di pengulu dan surat gitu. Nah, jadi ada sedikit kami sertifikatkan. Ya. Jadi dalam surat kami ini, surat Bapak ini dari perjanjian, pembagian. Nah ini sertifikat dari penghulu surat penghulunya tadi, penghulu ya. Ini yang naikkan tuh camat, RT, camat, pegawai pemerintah lurah, BPN, camat, BPN. Dia kan pegawai pemerintah gitu ya kan? Pemerintah. Jadi kalau surat tanah sekaligus surat perjanjian pun sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh camat, lurah, BPN, sama siapa lagi? Aku takutkan kalian nanti kalau untuk surat tanah beli tanah telapak rumah digugat oleh Cina pula, Yohanes pula, nanti kalian takut pula habis. Katanya surat-surat kalian kata tukum aja. Ya kan surat yang kata tukum. Kok Bapak selaku buruh yang digugat?
Bapaknya tahu, bukan pakai sogok, tolong Pak bikin kan tidak. Waktu itu makan ya susah, apalagi nyogok. Apalagi bukan nyogok BBM nih, bikin sesuatu itu pakai sogok, enggak. Wajar kan administrasi. Macam saat perjanjian, pembagian, tak ada kali mengeluarkan uang. Kok dikatakan cacat hukum? Bayangkan, kalau memang betul cacat hukum, tentu yang dikasih sanksi itu tentu camatnya, lurahnya, BPN-nya. Kok Masyarakat jadi korban, ya? Masyarakat buruh pula Jadi korban, ya kan? jadi korban membina 40 tahun, bagaimana rasanya dihancurkan 2 jam sekejap mata, bayangkan. Jadi eksekusi mana dengan Untung undang-undang, ada yang nolong lah nanti. Kalau tak ada yang nasibnya bapak sama kawan-kawan. Jadi sekarang itu masih ejaan, ya. Sekarang itu tinggal janda-janda dikasih makan pemerintah, jatah beras kan tak makan. Tinggal suaminya masih anak kecil-kecil. Apa tak sedih, kejar rumah tangga berapa lah. Ada simpanan 100-200 untuk berobat demam sakit. Dah utang lagi, tekor lagi. Jadi waktu digugat kemarin, kita kan diwakili sama pengacara, Pak? Mengarah, Pak, ya? Mengarah. Ya sudah sekali sudah sampai pengadilan, tunjukkan semua ini. Surat Karjo mana ini, aslinya ini. Surat Mariatun mana, surat Suprihatin mana, semua sudah. Sudah tunjukkan masing yang ada. Kok tahu-tahu eksekusinya cacat hukum. Kalau pemerintah tidak memberi undang-undang misalnya, ya apa pengadilan tak neliti atau tak melihat, tak mungkin kan. Ya kalau pemerintah yang ada peraturan surat tanah harus ditambah, yang nanda tangani di atas BPN, ya silakan kasih tahu masyarakat. 13 hektar kami usaha 8 orang. 6 orang yang digugat, Pak, ya? 6 orang pula yang digugat, yang 2 Yadi sama Tim, 2 sama Pak Nukan tak digugat. Padahal pembagian sama, kan? Kan sama. Kan lucu kan. Untung-untung ada yang bantu lah kan, nolong lah kan. Tidak ya nasib bapak dan kawan-kawan. Janda-janda sudah 50 tahun, 60 tahun